semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Sauki dengan NIM 070118242904. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum dagang. Sebelumnya, apa itu hukum dagang? Jadi, pengertian hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang badan usaha, pengusaha, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan. Dalam sejarahnya, hukum dagang muncul karena kebutuhan mengatur aktivitas perdagangan yang semakin kompleks sehingga menciptakan norma hukum yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Lalu bagaimana UMKM dalam hukum dagang? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis usaha yang memiliki skala ekonomi kecil hingga menengah berdasarkan jumlah aset, omset tahunan, dan jumlah tenaga kerja. Di Indonesia, pengelompokan UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha ini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, usaha mikro. Memiliki aset maksimal senilai Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Omset tahunan maksimal Rp300 juta. Biasanya dikelola oleh perorangan atau keluarga dengan modal terbatas. Lalu yang kedua, usaha kecil. Memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta. Omset tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sudah berbadan usaha tetapi masih dalam skala terbatas. Lalu yang ketiga, usaha menengah memiliki aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Omset tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Mulai berorientasi pada pasar yang lebih luas dan memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks. UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena menjadi penyumbang terbesar dalam penciptaan lapangan kerja serta kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lalu, apa kontribusi UMKM dalam hukum nasional? UMKM di Indonesia memiliki peranan strategis. Pertama, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Yang kedua, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia, memberikan peluang kerja bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Banyak UMKM yang lahir dari ide-ide kreatif dan inovatif, menciptakan produk lokal yang memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional. Tetapi masih banyak sekali tantangan yang dihadapi UMKM, antara lain, pertama, keterbatasan akses permodalan. Salah satu kendala terbesar UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik untuk mendapatkan pinjaman modal. Lalu, adanya persaingan yang ketat. UMKM harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar, baik dari segi modal, teknologi, maupun jaringan pemasaran. Banyak UMKM yang masih bergantung pada metode pemasaran konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan jangkauan pasar. Lalu, proses perizinan usaha yang masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM menjadi hambatan dalam legalitas usaha mereka. Namun, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa perizinan usaha sudah mulai disederhanakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Lalu, apa saja upaya pemerintah dalam mendukung UMKM? Hingga dari tantangan yang dihadapi UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain yang pertama, Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Pemerintah menyediakan program pinjaman modal dengan bunga rendah bagi UMKM melalui berbagai bank yang telah ditunjuk. Lalu yang kedua, pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis. Yang ketiga, digitalisasi UMKM. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce untuk membantu UMKM go digital dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan adanya berbagai dukungan tersebut, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.